Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita berikan yang terbaik bagi Dia. Karena saya yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, dalam usaha, baik bagi anak-anak dalam pendidikan. Walaupun Tuhan izinkan segala sakit penyakit, mungkin pergumulan Tuhan berikan bagi kita, tapi kami percaya dan kita percaya Dia Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang dikasihinya, Tuhan yang selalu memberikan penghiburan dan jalan keluar bagi kita semua. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami semua Tuhan. Apapun yang kami alami sepanjang hari-hari yang lalu Tuhan, kami percaya Tuhan ada perlindungan, ada kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kemampuan Tuhan untuk melewati semuanya itu bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang haus Tuhan. Berikan kami hati yang rindu untuk menaikkan pujian dan penyembahan-Mu Tuhan. Biar kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, beracaralah pribadi, lepas pribadi pada pagi hari ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita keluarkan suara kita bagi Dia yang terbaik. Kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh, oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, oh. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, ya haleluya. Oh ya karena barabaya syaramu. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang terbaik. Oh, hosana bagi-Mu. Haleluya. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau selalu sertai hidup kami selama ini Tuhan. Terima kasih Yesus.
pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berhenti Bapa. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sama-sama katakan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, haleluya Tuhan, sungguh indah Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Yes. Sehabis hujan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Ya Ramaya Sikiara baik. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan. Bapa, ku berterima kasih. Haleluya. Untuk kasih setiamu yang tak pernah Lagi dari awal Tuhan, Tuhan, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih. Haleluya. Untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. haleluya. Semua yang ku alami bersamamu. Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu. Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti ku ada hari ini. Sehabis Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu. ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua
semua yang ku alami bersamamu. ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis ku ada hari ini karena bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kebaikan-Mu Bapa. Ya karaboya sikiara labaya sana maya. Yang ku alami bersamamu. Kami lewati satu persatu Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti Lagi sidang jemaat, angkat tanganmu dalam hadirat Tuhan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu. Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan seperti ya indahnya Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis ku sembah Dia, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sembah Dia. Semua kebaikan-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya. Kami mengucap syukur, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau baik Tuhan, sembah kami sembahkan. Mari sama-sama terus sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, pertolongan-Mu, perbuatan-Mu bagi kami. Ya glory Kiara la 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 maya dasaramo.
Rabaya. Yesus ajaib. Haleluya. Sembah, sembah Dia. Agungkan namanya, sebab Dia ajaib. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Syukur. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Yes Lord. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Lagi katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Senang Bapak Ibu semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku, amin. Kau setia, ya karena bayar segini namanya saramu. Kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Kau setia. Lagi katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan semua, kau siapkan bagi kami Tuhan. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Lagi katakan, kau tunjukkan kasih Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu kerinduanmu. Jangan keraskan hatimu. Jangan andalkan kekuatanmu, kata Tuhan. Lagi katakan, Kau tunjukkan kasih-Mu bagi kami semua, Tuhan. Biar kami mengandalkan Kau, Bapa. Ya Rabaya salam, ya Rabaya sini. Ya Rabaya,
sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, yang ku percayalah, percayalah. Yes. Kau setia, Kau setia, kamu lagi katakan, Kau setia, kamu, oh Kau setia. Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, amin. Sorak kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kau setia dan Kau mulia bagi kami Bapa. Kami akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Beracara lebih dahsyat lagi Bapak. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Haleluya. Ya, sidang jemaat menyampaikan turut berduka cita bagi Tante Bet dan keluarga, berikan kekuatan dan penghiburan. Haleluya. Boleh salam sekali, kasih salam dulu kanan kiri. Kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gerakan badanmu, keluarkan suara yang terbaik bagi Dia. Amin. Hey. Yuk, gerakan badanmu, berolahraga bagi Tuhan. Gunung batuku, Amin. Bawa Tuhan juga. Siapa? kota benteng. Yes. Bawa Tuhan juga. Penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Kaum wanita saja. Bawa Tuhan juga. Lebih keras lagi. Gunung batuku, Yes. bawa Tuhan juga. Kota bentengku, bawa Tuhan juga. Siap-siap kaum pria ya. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Kaum pria. Bawa Tuhan juga. Mana suaranya? Keren. Siapa bapak-bapak? Bawa Tuhan juga. Penolongku, yaitu Allahku dan gunung. Katakan dengan imanmu. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Juga gunung batuku, Lebih keras bawa lagi. Tuhan juga. Kota bentengku, Bentengku, bawa Tuhan juga. penolongku, yaitu Sekali lagi ya dari awal ya. dan gunung batuku. Bawa Tuhan juga. Asik. Gunung batuku, Yuk bergoyang dalam Tuhan. bawa Tuhan juga. Haleluya Tuhan. Kota bentengku, Bawa Tuhan juga. Penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Sama-sama. aku
Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Ya, tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Siapa Dia? Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah pemasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Dia tak pernah gagal. Amin Bapak Ibu Saudara. karena Dia Yes, Dia Allah yang dahsyat. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Allah mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Yesus Raja. Haleluya, lebih semangat lagi katakan Yesus Raja. Silakan Bapak Ibu Saudara kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang hari-hari yang lalu? Karena saya yakin dan percaya Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada Bapak Ibu Saudara sambil yang bertugas mempersiapkan diri? Ya boleh. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kalau tadi di pujian yang awal berkata ku ada hari ini. Saya selalu, maaf Bapak Ibu Saudara, saya selalu flashback ke dalam kehidupan saya pribadi, bahkan keluarga saya sekarang ini. Saya selalu kalau pulang kerja, pada saat pulang sama istri di mobil, saya selalu kadang-kadang suka mengucap, saya gak pernah punya mimpi seperti saya yang ada sekarang ini. Dan saya tidak berani bermimpi, karena saya bukan pewaris.
yang mungkin sudah lahir dengan papa mama yang bagus, papa mama yang kaya, kan jadi saya nggak punya mimpi. Jadi selalu berulang-ulang kata-kata itu terucap untuk mengingatkan saya supaya saya selalu bersyukur dan belajar merendahkan hati. Saya selalu bilang sama istri, saya nggak pernah bayang loh, saya bisa menikmati pekerjaan yang baik, keluarga yang baik, ya tempat tinggal yang baik, menurut saya sudah cukup baik. Dan saya selalu bilang, Tuhan kok bisa ya? Saya belum kasih sesuatu yang menurut saya bisa membalas apa yang Tuhan kerjakan di dalam saya pribadi. Dan saya juga pernah beberapa hari lalu saya bilang, pernah nggak kamu berpikir kita akan menikah seperti dan keadaan seperti ini? Gak pernah. Dan memang saya bukan seorang pemimpi dan punya keberanian untuk bermimpi. Dengan background yang Bapak Ibu Saudara mungkin sebagian besar sudah tahu. Tapi saya yakin dan percaya pada saat satu yang saya pegang dalam hidup saya kerjakan apa yang Tuhan kasih saya untuk kerjakan. Jadi di setiap pelayanan saya di tempat ini ya banyak yang minor-minor bilang ngapain diambil segala macam, bikin pusing kepala, kata di dalam hati saya dikasih tugas di gereja ini, saya kerjakan apa yang saya bisa kerjakan. Saya nggak peduli itu berhasil atau tidak. Kalau pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada saya tidak berhasil, bukan saya yang malu kok. Saya selalu bilang Tuhan yang akan malu. Saya serahkan sama Tuhan dan Tuhan izinkan semua itu berhasil dengan punya tim support yang luar biasa. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, baik pekerjaan, keluarga, anak-anak maupun pelayanan yang dipercayakan bagi kita, apapun pelayanan itu Bapak Ibu Saudara, kerjakan yang terbaik. Gak usah pikirin omongan orang. Saya selalu bilang sama istri, gak usah pikirin, kerjain aja. Gak peduli orang ngomong apa. Kalau selama prinsip kita benar dan itu sesuai dengan jalur firman Tuhan, kita kerjakan. Tuhan tidak pernah tidur. Dan satu yang selalu saya ingat, Tuhan tidak pernah salah alamat. Benar gak bro? Kalau pakai Gojek gak pernah sering salah alamat gak? Salah titik ya. Tapi Tuhan gak pernah salah titik loh. Tuhan gak pernah salah titik. Titiknya selalu benar. Dia tahu mana anak-anaknya yang harus diberkati. Dia tahu anak-anak yang mana yang butuh kekuatan, penghiburan, pertolongan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kuatkan imanmu. Ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan. Saya dengan pujian tadi saya diberkati sangat luar biasa. Saya sampai nggak bisa berkata-kata tadi. Makanya saya jauhin mic saya karena pasti akan jadi tambah sumbang. Karena saya udah nggak bisa berkata-kata. Selalu ingat Tuhan begitu baik. Dan saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara juga nggak mengalaminya. Bapak Ibu Saudara akan mengalaminya lebih dahsyat lagi. Cuman andalkan Tuhan, kerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupanmu. Gak usah pikirin netizen, capek Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita siap menabur bagi hormat pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita akan menabur bagi Dia. Nanti Ibu Yena berdoa bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati setiap kami Bapa. Kalau tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami, apapun bentuknya Tuhan, Kau memberkati kami semua Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan berguna bagi pekerjaan tangan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kau sempurna, yes, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku. Murnikan dengan Roh
Haleluya. Tuhan, Kau sempurna. yes Bapa. Dalam rencanamu dan karyamu. Terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan bagi kita semua. Ya Rabaya, Syakaraboya, Syaralamaya, Sadamaya, Syara. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Coba Bapak Ibu Saudara kembali bangkit berdiri. Hidupku menggenapi, saya undang Bapak Gembala. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi mari kita sembah Dia. Sekali lagi sembah Dia. Terpujilah Haleluya. terpujilah namamu. Haleluya. Oh, terima kasih. Glory sembah bagi nama-Mu. Syukur Terpujilah namamu. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Segala hormat dan kemuliaan bagimu kami persembahkan Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami yang sudah menyelamatkan setiap kami. Bahkan Engkaulah Gembala kami yang baik, yang telah teruji dan terbukti menuntun, memelihara, menjagai kami selama kami menumpang di muka bumi yang penuh dengan derai air mata ini. Dan dengan tongkat-Mu, gadamu yang selalu memelihara kami, meluputkan kami dari setiap mara bahaya dan malapetaka, bahkan membawa kami ke dalam rumput yang hijau, ke air yang tenang. Betapa kami bersyukur dan kami beruntung, kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang telah berjanji menyertai kami sampai akhir zaman ini. Bahkan Engkau berkata, sehelai rambut kami tidak akan gugur ke bumi tanpa seizin daripada Tuhan. Sebuah garansi, sebuah jaminan yang sangat dan sangat meyakinkan kami bahwa di luar Kristus tidak ada jaminan keselamatan ya Tuhan. Itu sebabnya di minggu yang terakhir, di bulan yang ke-9 ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tanpa kami sadari usia kami makin bertambah, waktu kami makin singkat di muka bumi ini. Itulah sebabnya berikan kami hati yang bijaksana, supaya kami hidup maksimal untuk kerajaan Tuhan. Urapi dan berkati pemberitaan firman Tuhan. Kami tidak mau bahwa firman ini hanya menghiasi telinga, bibir, dan mulut kami semua. Tapi kami mau firman ini akan mendrive hidup kami, menjadi satu kesatuan, menjadi darah dan daging buat kami, menjadi gaya hidup buat kami, sehingga kami disebut menjadi manusia ilahi yang memiliki karakter Kristus, menjadi mempelai-mempelai-Mu yang siap sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali di muka bumi ini. Kami tidak perlu hiraukan segala masalah pergumulan kami, karena itu adalah bagian dari hidup
yang kami mau fokus hanya kepada Kristus. Karena ketika kami fokus kepada Kristus, maka Kristus yang men-take over setiap pergumulan kami. Terima kasih, pengurapan-Mu berlimpah-limpah buat kami, karena kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja pemilik hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini banyak yang datang jemaat ya. Kita terus doakan mereka. Kita ucapkan turut penanggungan untuk keluarga Ibu Lisbeth. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan senantiasa ya. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya sambut kita dengan sukacita. Selamat datang di gereja kita. Baik juga anak-anak dan saudara yang sedang ikut dalam secara live streaming dalam ibadah kita pagi hari ini. Saudara, kita masih dalam tema merindukan Kristus dalam hidup kita. Saya mendapatkan respon dari beberapa saudara tentang khotbah minggu yang lalu dalam ibadah 1 dan 2. Sore saya tidak ada saudara karena saya ada di GBI Shalom Tanjung Priok melayani di sana. Dan saya diberkati dengan respon-respon Bapak Ibu ketika memberikan komentar tentang khotbah yang minggu lalu ya. Terima kasih buat beberapa anak-anak Tuhan yang memberikan respon dan juga tanggapan tentang firman itu. Nah, kalau sudah diberkati, mari bagikan kepada orang lain supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita lanjut. Boleh lanjut ya? Temanya masih sama, menjadi pribadi yang merindukan Kristus. Bolehkah kita baca 2-3? Menjadi pribadi yang merindukan Kristus. Ini bagian keempat, part keempat, saudara. Nah, kita flashback sedikit ke 1 Raja-Raja pasal 17. Ini menjadi pijakan saya dan Yakobus pasal 5 yang lalu. Ya, masih ingat ya Yakobus pasal 5 yang lalu ketika Elia berdoa, dia berkata hujan tidak turun berapa lama saudara? 3 tahun 6 bulan. Ingat-ingat itu ya, itu menjadi pijakan kita. Nah, lalu pasal 17 ayat 1, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini sama-sama, kecuali kalau kukatakan. Mari kita lihat pengantarnya. Yakobus 5 ayat 5 dan 17, lalu 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 ini, saudara Elia berkata, tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun, kecuali kalau kukatakan. Tuhan dengar, hujan gak turun. Oke, saya turun dulu. Kayaknya lagi seru ini. Tuhan dengar, betul ya? Tuhan dengar, hujan gak turun. Berapa lama saudara? 3 tahun, 6 bulan. Lalu minggu ini saya coba pikir-pikir begini. Kenapa Tuhan menjawab doanya Elia? Lalu kenapa hujan gak turun? Nah, Bapak Ibu tahu kan, hujan itu adalah melambangkan kehidupan. Tidak akan ada hujan, tidak ada hujan berarti tidak ada kehidupan. Tahun yang lalu saudara, ketika masa musim kering di Harapan Indah ini, PAM itu tidak mengalir. Lalu warga di sini mulai teriak, nggak ada air. Sampai saya berinisiatif untuk pasang pompa tanah ya, untuk mencari air. Sempat saya tanya orang untuk pasang pompa, ya di depan rumah kita pasang saudara, karena memang ya tidak ada air. Air itu bicara tentang kehidupan, iya toh. Nah ini 3 tahun 6 bulan, ini bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang sangat sukar, saudara. Artinya tidak ada kehidupan. Yang menjadi pertanyaan saya begini, sebenarnya apa sih akar persoalannya? Apa sih akar persoalannya? Kok sampai Tuhan mendengar perkataan Elia, dan Elia juga kok sampai begitu teganya mengatakan tidak akan ada hujan, kecuali kalau aku katakan. Berarti ada persoalan yang serius. Halo Bapak Ibu. Berarti ada persoalan yang serius. Kok Tuhan tega tidak memberikan hujan ke bumi? Berarti ada sesuatu. Nah ini yang mau kita kupas. Bapak Ibu buka hati saudara. Aplikasinya. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Kita berdoa tapi Tuhan gak dengar doa kita. Kita buka usaha ini selalu gagal. Kita buka usaha ini selalu ditipu orang. Kita bertransaksi dengan orang, orang selalu kasih kita cek kosong, cek mundur dan lain sebagainya.
kita kerjasama bergaining dengan orang untuk buka usaha, ujung-ujungnya saling melukai. Ketika bagi hasil, lalu ujung-ujungnya saling menyakiti hati. Ya, sebenarnya apa sih akar persoalannya? Seumur ini kita belum berhasil. Seumur ini kita belum melihat sukses untuk anak-anak kita. Seumur ini kita belum melihat hal yang baik yang kita lihat. Mari kita belajar akar persoalannya apa sih sebenarnya. Sama seperti bangsa Israel ini. Bapak Ibu bisa paham di pengantar ini? Ya bisa paham ya. Jadi supaya saya senang Bapak Ibu angkat mangku dikit lah kalau paham. Begitu ya. Jadi apa sih akar persoalannya? Tuhan setega itu kah? Nggak ada hujan. Nggak ada hujan berarti apa? Nggak ada air. Nggak ada air. Tubuh kita ini 80% katanya air. Kalau nggak ada air, pasti ginjal kita akan bermasalah. Ginjal bermasalah, udah nyerempet deh dengan yang lain deh. Pasti itu. Nah berarti ada akar persoalannya. Saudara ya, lihat ini. Hujan tidak turun, menimbulkan kesukaran yang sangat luar biasa. Untuk yang sangat luar biasa untuk Raja Ahab. Ditambah lagi Isabel yang banyak membunuh nabi-nabi yang takut akan Tuhan. Dan membiarkan bangsa Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Penderitaan ini menimbulkan bangsa Israel mengalami penderitaan yang sangat hebat. Mari kita belajar bersama-sama. Kita buka ayatnya saudara. Kita buka ayatnya Bapak Ibu. Silakan buka Alkitab saudara. Kita baca dulu 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18. Menjadi kupasan kita ayat 1 sampai 15, tetapi saya baca beberapa bagian terlebih dahulu supaya nanti saya bisa jelaskan kepada saudara. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1. Obadja, pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Berarti ini 3 tahun masa apa? Sukar. Masih tersisa berapa lagi? 6 bulan lagi, karena 3 bulan, karena 3 tahun, 6 bulan. Jadi tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberikan hujan kepada atas muka bumi. Jadi yang punya inisiatif siapa? Tuhan. Ahab nggak punya inisiatif, karena dia hanya seorang nabi. Tapi yang punya inisiatif untuk kasih hujan adalah siapa? Tuhan. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Saudara catat dengan baik, Obadja adalah kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita akan menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bakal dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Ini kata Ahab. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenal dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar, pergilah, katakanlah kepada tuanmu, Elia ada. Tetapi jawab Obadja, apakah dosaku yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi seruan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di situ. Dan sekarang engkau berkata pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui.
Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Kita selesaikan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan kepada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia bersama, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Mari kita belajar bersama-sama. Yang antusias katakan amin. Saudara, firman Tuhan datang kepada Elia. Mari kita belajar saudara-saudara. Roh saya yang bernyala-nyala untuk berkhotbah buat Bapak dan Ibu hari ini. Ayat pertama. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia. Saudara, sudah berulang-ulang saya katakan dalam khotbah dari minggu pertama, kedua, ketiga, sampai keempat ini, firman Tuhan datang kepada Elia. Artinya saudara dan saya harus selalu menerima firman Tuhan secara pribadi. Terima firman Tuhan secara pribadi. Jangan terima firman secara knowledge dan lain sebagainya. Tapi terima firman Tuhan secara pribadi. Makanya seringkali saya katakan sama saudara, jangan cari pengkhotbah yang sifatnya motivator. Hanya merangsang, menstimulus pikiran, hati saudara, merangsang hati saudara. Tapi carilah firman pengajaran yang mengubah hidup kita, yang memberikan pengharapan kepada kita ketika kita putus asa, yang menempelak dosa kita. Jangan mencari hanya yang sebagai merangsang, menstimulus pikiran kita. Kalau engkau susah begini, kalau engkau begini enggak. Tetapi carilah firman Tuhan secara pribadi. Karena kekuatan hidup kita adalah dalam firman Tuhan. Dengar firman, lakukan firman, biar firman itu menjadi tongkat kehidupan yang kita pegang. Firman kebenaran, tongkat kebenaran, pegang itu. Firman Tuhan datang kepada Elia, pergilah. Sudah, kamu jangan lagi di tepi sungai Kerit. Ngapain kamu ada 3 tahun di situ? Pergi, perlihatkan dirimu ke situ. Ketika dia pergi, saudara, Ahab pun punya inisiatif. Dia panggil pegawainya. Siapa tadi namanya? Ya, Obadya. Ya, dia panggil Obadya. Mari kita coba jelajahi negeri ini. Kita cari mana tahu masih ada air, masih ada rumput supaya bisa makanan daripada hewan ini sehingga kita tidak akan menyembelih mereka. Mari carilah mereka. Mari kita cari rumput. Kita bagi tugas. Ahab pergi ke sebelah sana, lalu Obadya pergi ke sebelah sini. Saudara, ketika dia berjalan, dia berjumpa dengan siapa? Elia. Tadi yang saya sudah ceritakan itu kepada saudara, saya tidak ulang-ulangi lagi itu. Dia berjumpa dengan Elia, ada dialog antara mereka, saudara. Nah, namun yang menarik hati saya bahwa Obadya ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, Obadya ini orang yang takut akan Tuhan. Coba kita lihat dulu ayat 4 dan ayat 13. Ayat 4 dan 13. Obadya takut akan Tuhan. Kita mulai dulu dari ayat 3 deh. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu sama-sama seorang yang takut akan, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Obadya orang yang tampil berbeda, melawan arus penyembahan berhala. Karena pada zaman itu Ahab dan istrinya yang bernama Isabel membawa bangsa Israel dalam dosa penyembahan berhala. Mereka membangun dewa Asitoret, mereka membangun ilah-ilah yang lain. Bahkan Ahab mereka memelihara ada 450 nabi Baal. Tetapi Obadya dia tampil berbeda. Dia tidak hidup arus dan dia tidak ikut menyembah berhala. Sekalipun dia punya jabatan. Jabatannya tadi apa? Kepala istana. Berarti selalu bersinggungan dengan raja. Berarti selalu bersinggungan dengan Isabel, ratu. Namanya kepala. Pasti dia akan bertanya mau makan apa, Sos? Mau minum apa? Mau tidur di mana?
Dia yang mengatur semuanya. Ibaratnya kalau di kita semacam sekretaris presiden. Dia yang mengatur semua-semuanya. Bapak nanti jam sekian ada acara, Bapak di sana hanya 2 jam. Lanjut lagi nanti ke sini, ganti pakaian, harus pakaian yang formal. Ganti lagi pakaian yang lebih kasual. Itu urusan daripada sekretaris. Betul toh? Obadja dia tampil berbeda. Nah, saudara, yang menarik hati saya adalah bahwa Obadja ini dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Boleh kita ngomong 2, 3, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia tampil berbeda. Walau lingkungannya lingkungan penyembahan berhala, lingkungannya lingkungan orang yang tidak takut akan Tuhan, namun dia tampil berbeda. Tuhan mencari orang-orang seperti ini. Anda yang bekerja di kantor, di pabrik, dan lain apa saja pekerjaanmu, apa saja profesi saudara, tampillah berbeda. Bahwa engkau anak Tuhan, engkau anak raja di atas segala raja. Cari uang, bangun karir dengan cara yang berbeda. Jangan ikut-ikutan bohong sana, bohong sini. Kita harus tampil berbeda. Walau cuannya besar, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak di situ, jangan ambil. Jangan ambil. Tapi walaupun untungnya kecil, tapi kalau Tuhan berkehendak di situ, Tuhan pun bisa berkati. Tampillah berbeda. Amin. Dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang kedua dikatakan di situ, saudara, dia rela berkorban. Ya, dia rela berkorban. Ketika Isabel, dia membunuh nabi-nabi yang takut akan Tuhan, maka Ahab, dia mengasingkan ada 100 nabi. Maka Obadja, dia mengasingkan ada berapa? 100 nabi. Lalu membagi mereka 50. Saudara, ketika saya ada di sini, saya coba mikir, saudara, ini Elia apa? Ahab ini, salah saya ngomong ya. Salah ngomong ya. Sebentar, kasih minum dulu. Istri saya sama Samuel sering kali ngomong, Pak jangan terlalu cepat ngomong Pak, katanya. Kalau saya nggak cepat ngomong sama saudara, ya takutnya Bapak Ibu agak low sedikit. Tidak hentak-hentakan. Betul toh? Oh ya, namanya orator kan begitu ya. Oke. Tapi mereka sebagai korektor yang hebat, jangan terlalu cepat ngomong Pak. Kalau saya terlalu lambat ngomong, nanti kelamaan. Bapak dan Ibu yang kekasih. Oke, lanjut. Jadi Ahab, Obadja ini, lagi. Oke, Obadja ini, saudara, dia mengasingkan ada 100 nabi. Tadi kan Isabel kan, dia membunuh nabi-nabi yang takut akan Tuhan kan. Dia memisahkan ada 450 nabi yang taat kepada dia dan menjadi pelayan Baal mereka. Nah, saudara, yang 100 ini dia pisahkan. Dia pisahkan saudara, lalu dia bagi 50. Dia taruh di gua 50, di gua 150, dan dengan rutin dia kasih makanan, dia kasih minuman. Kira-kira Isabel tahu enggak? Tidak tahu saudara, karena kalau dia tahu bahaya. Bisa disuruh panglima atau ajudan untuk tangkap itu orang. Nah, saya beri nama Obadja melakukan tindakan profetis. Tindakan profetik, tindakan kenabian. Kenapa? Membagi mereka dalam 2 kelompok, yaitu 50. Roh Kudus turun pada hari yang ke-50. Betul ya? Roh Kudus turun pada hari yang ke-50. Saudara, di tengah-tengah penyembahan berhala ini, saya dan Bapak Ibu harus kuat dengan Roh Kudus. Amin. Kita harus kuat dengan apa? Roh Kudus. Orang yang merindukan Kristus, hidupnya sangat bergantung kepada Roh Kudus yang pasti memelihara kita dari roh Isabel ini. Saya tidak tahu dari mana hikmatnya Obadja. Memang dia takut akan Tuhan. Dan saya juga tidak tahu apakah memang langsung pas 100 orang atau bagaimana. Tetapi bagi saya Obadja ini tindakannya adalah tindakan yang profetis. Dia bagi mereka 50. Itu berarti menunjukkan apa? Hidup mereka penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus turun pada hari yang ke-50. Lanjut lagi, next PowerPoint-nya, next ayatnya. Saudara,
Lalu apa lagi yang terjadi? Ya, dalam ayat yang ke-5 sampai ayat 15 adalah pertemuan Nabi Elia dengan Obadya. Tadi yang kita sudah baca ya, adalah pertemuan Nabi Elia dengan Obadya. Obadya menunjukkan rasa hormatnya kepada Nabi Elia. Bahkan ia percaya roh Tuhan ada dalam Nabi Elia. Tadi dikatakan, coba kita lihat sedikit dulu deh. Ya, lihat. Ayat 5, ayat 6. Lalu, langsung saja ayat 8 ya. Jawab Elia kepadanya, benar, pergilah, katakanlah kepada tuanmu, Elia ada. 7. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenal dia sama-sama, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini, hai tuanku Elia? Dia tahu itu Elia. Dia menunjukkan rasa hormatnya, rasa satmitnya yang sangat tinggi. Engkaukah itu? Ya betul, aku Elia. Sampaikan sama Ahab bahwa aku ada. Lalu Obadya bilang apa? Apakah salahku? Sehingga engkau mempertaruhkan nyawaku kepada siapa? Ahab. Kenapa? Nanti kalau aku pergi kepada Ahab, lalu tiba-tiba roh Tuhan mengangkat engkau, maka Ahab pasti akan membunuh aku. Dan lain sebagainya yang tadi kita sudah baca. Dan singkatnya saudara, karena tadi kita sudah baca, singkatnya mereka pun berjumpa. Elia berjumpa dengan siapa? Elisa. Nah ini yang kita pelajari. Elisa bertemu, mari. Pasal 18 ayat 16. Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, kepada Ahab, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan sama-sama engkau ini dan kaum keluargamu. Teruskan, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Ini akar yang pertama. Mereka telah meninggalkan Tuhan dan mengikuti Baal. Bapak Ibu yang terhormat, ini akar persoalannya. Lanjut lagi. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu. Dan nabi-nabi Asera yang 400 itu. Yang mendapat makanan dari meja istana Isabel. Kumpulkan mereka di Gunung Karmel. Saya menyimpang dulu Bapak Ibu. Masih ingat peristiwa apa di Gunung Karmel? Ayo. Masih ingat? Yesus berubah rupa. Dia membawa 3 murid. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka naik ke atas Gunung Karmel. Maka di Gunung Karmel itu Yesus berubah rupa. Yang disebut dengan transfigurasi. Maka turun dari sorga ada 2 orang. Yang pertama siapa? Musa dan Elia. Ingat pertanyaan saya minggu lalu? Apakah Musa pernah menginjakkan kakinya ke tanah perjanjian? Tidak secara fisik. Tetapi secara roh tubuh rohaninya dia menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Karena Gunung Karmel itu ada di tanah perjanjian. Di bawah Gunung Karmel itu ada satu laut, satu pemandangan, Bahai yang namanya. Itu sangat indah sekali Bapak dan Ibu. Nah, saudara, lalu Eli katakan, baik, bawa nabi-nabi ke sana. Bawa semua nabi-nabi Baal yang menyembah patung Baal dan Asera, bawa ke sana, saudara. Lalu dibawa ke sana, Elia dalam ayat 20 sampai ayat selanjutnya, ayat 20 sampai 46, Nabi Elia menantang 400 nabi-nabi Baal. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mari kita baca ayat 20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel.
lalu mendekati seluruh rakyat itu dan berkata bersama, 2, 3, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Mari kita belajar. Akar persoalannya pertama tadi apa? Akar persoalannya tadi apa? Ayat 18. Mereka meninggalkan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan dan telah mengikuti apa? Para Baal. Ini akar yang pertama. Akar yang kedua dalam ayat 21 adalah hati mereka telah bercabang. Hatinya telah bercabang. Jadi kalau Elia berkata hujan jangan turun, pantas enggak kira-kira? Ayo Bapak Ibu. Kalau Elia berkata hujan tidak akan turun 3 tahun 6 bulan, pantas enggak? Pantas. Karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka mengikuti Baal. Dan yang kedua, karena hati mereka telah bercabang. Paham Bapak Ibu ya? Hati mereka telah bercabang. Pak Gem, saya enggak menyembah berhala. Tapi kalau ada ilah-ilah yang lain yang kau sayang, yang kau kasihi, lebih daripada saudara mengasihi Tuhan, itu menjadi ilah buat saudara. Gara-gara pekerjaanmu, gara-gara hobimu, engkau tinggalkan Tuhan, engkau tinggalkan pelayanan. Itu menjadi ilah. Itu menjadi ilah buat Bapak dan Ibu. Gara-gara kita hanya entertain orang di jam ibadah, itu menjadi berhala buat saudara. Tuhan mau dia nomor 1 di atas segala-galanya. Dan yang kedua, bercabang hati. Bercabang hati adalah orang yang timpang. Sebentar ikut Tuhan, sebentar ikut dunia, sebentar setia, sebentar enggak setia. Itu namanya bercabang hati. Tuhan mau hatimu mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita. Mari kita mengasihi dia lebih daripada sungguh-sungguh. Jangan bercabang hati. Elia berkata, berapa lama lagi kamu ini bercabang hati? Berapa lama lagi? Kalau Baal itu Allah, ikut sudah. Kalau dia bukan Allah, tinggalkan. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, ya tahu ya akar persoalannya ya. Halo, nanti kalau sudah ditanya orang udah tahu ya akar persoalannya. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengikuti Baal, dan yang kedua saudara, apa lagi? Iya, bercabang hati. Yang bawa stabilo, boleh stabilo kalimat ini. Boleh stabilo. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati. Timpang dan bercabang hati. Timpang itu gak punya prinsip rohani. Gak punya keyakinan yang kokoh dengan Tuhan. Mari Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan timpang, jangan bercabang hati. Orang yang bercabang hati itu hidupnya gak lurus. Selalu ada hal yang gak baik. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Yang paham katakan amin. Ya, jangan mau bercabang hati ya. Amin. Ya, Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Catat dulu, itu yang pertama, catat dulu. Bahwa Elia ini mengatakan kepada mereka, kamu ini bercabang hati. Kamu telah meninggalkan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saya langsung saja. Kenapa mereka tinggalkan Tuhan? Rupa-rupanya Ahab ini punya istri. Siapa nama istrinya? Isabel. Isabel itu bukan orang Israel. Isabel itu adalah putri Sidon. Coba lihat ayatnya supaya mantap. 1 Raja-Raja 16. 1 Raja-Raja 16. Lihat ayatnya. 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Ahab, anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka sama-sama
ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah dan, oke, saya turun dulu. Tadi yang pertama tadi akar persoalan jadi apa? Mereka meninggalkan Tuhan dan ikut Baal. Yang kedua tadi apa? Mereka timpang dan bercabang. Yang ketiga, dia menikah dengan orang yang salah. Isabel itu bukan orang Israel. Dia adalah orang Sidon. Sidon itu kalau sekarang ini masuk negara Libanon. Dan orang Sidon ini adalah penyembah berhala. Ingat perempuan Sirofenesia yang datang sama Yesus. Yesus, tolong sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak baik mengambil roti lalu melemparkannya kepada anjing. Apa kata perempuan Sirofenesia ini? Benar Tuhan, tapi anjing itu memakan remah-remah dari meja Tuanku. Yesus saja nggak peduli dengan orang Sidon. Karena mereka itu adalah penyembah-penyembah berhala. Nah sekarang Ahab ini adalah orang Israel, dia menikah, dia mengambil lagi istri yang lain yang bernama Isabel. Isabel inilah yang membuat Ahab untuk jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Isabel inilah yang membunuh nabi-nabi Tuhan. Isabel inilah yang membuat bangsa Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Tadi malam sebelum saya tidur, saudara, saya baca-baca materi ini, lalu ada kalimat yang muncul begini. Dengar baik, pasangan hidup saudara bisa membuat saudara dekat dengan surga atau dekat dengan neraka. Ayo mikir. Ayo. Pasangan hidup saudara bisa membuat saudara dekat dengan surga atau dekat dengan neraka. Pasangan hidup saudara bisa membawa saudara ke arah sukses dan bisa menghancurkan hidupmu. Ahab, apalagi yang kurang sebenarnya dengan dia. Tapi dia menikah lagi. Dia ambil lagi istri yang lain yang bernama siapa? Isabel. Isabel inilah yang menjadi jerat buat dia. Raja Salomo, raja yang hebat. Raja di mana Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo 2 kali. Kesalahan yang pertama Raja Salomo adalah dia mengambil putri Firaun menjadi istrinya. Itu yang paling fatal pertama. Padahal bangsa Israel itu ada hukum, ada namanya hukum pernikahan. Mereka tidak boleh mengambil perempuan atau memberikan anak laki mereka kepada bangsa-bangsa yang lain. Hanya antara bangsa Israel, suku-suku mereka. Mereka nggak boleh menikah, itu ada hukum pernikahan. Nggak boleh mereka ambil. Tetapi Salomo, dia mengambil putri Firaun menjadi apa? Istrinya. Belum lagi mengambil wanita-wanita yang lain. Total berapa? 300 istri, gundik, 700 total, 1000. Itu yang membuat dia jatuh dalam dosa. Makanya bapak-bapak yang terhormat dengar baik ini. Kalau misalnya ini misalnya dijauhkan Tuhan kiranya. Kalau misalnya kita merasa sepertinya saya gagal, saudara putuskan dalam nama Yesus, biar jangan turun kepada keturunan saudara. Biar mereka mendapatkan pasangan yang hidup yang baik. Amin. Sebab pasangan itu bisa membawa kita dekat dengan apa sama-sama? Dekat dengan surga atau dekat dengan neraka. Ini tadi malam saya dapat, gitu makanya tidak ada di PPT. Saya baca lagi, lalu saya tulis. Jadi 3 akar persoalannya ini. Jadi kalau sampai Eli katakan tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun, berarti punya alasan toh. Punya alasan. Contoh begini, ya, cucu saya yang nomor 1. Maminya kasih laporan ke istri saya, Nay, Ben nilainya turun, anjlok semua. Aduh dalam hati saya, cucu pendeta, anak pendeta nilainya drop semua. Matematikanya hancur habis, apalagi ya, agamanya hancur habis, habis-habisan. Saya bilang nanti Tuhan kalau kita dipanggil ke sekolahnya, anak bapak gak naik kelas kayak apa rasanya.
Saya tanya, akar persoalannya apa? Dalam hati saya, akar. Handphone. Handphone akar persoalannya. Ambil handphone. Saya bilang sama papinya, kamu harus tega. Bilang, papi harus disiplin kamu dulu. Ambil handphone, diambillah handphonenya. Bapak Ibu percaya atau tidak, beberapa hari yang lalu maminya kasih laporan ke nanainya. Ben, nilainya bagus. Dan jangan kaget, bahasa Sundanya bagus. Bahasa Sundanya bagus. 100 bahasa Sundanya. 100. Saya aja gak ngerti, kumaha-kumaha deta ama udah gak ngerti. 100 bahasa Sundanya. Ya matematikanya bagus kan? Berarti akar persoalannya apa? Handphone. Bapak Ibu kalau lihat anak saudara mata udah merah, berair, udah stop. Stop. Tegain. Karena apa? Akarnya di situ. Ya, kalau nilainya merah, loh kok nilai kamu merah? Iya Mi, tapi temanku juga ada juga lebih 4, jangan dengerin. Jangan dengerin. Ya, sesat itu, sesat. Ya, sesat itu. Ya, haleluya. Jadi akar persoalannya itu Bapak dan Ibu. Kasih tepuk tangan dulu deh bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, jadi kita sudah tahu akar persoalannya mereka. Ya ulang ya, ada 3. 1, mereka meninggalkan Tuhan dan ikut menyembah berhala. Yang kedua adalah timpang dan bercabang hati. 3 adalah apa? Pasangan hidup, pasangan yang salah. Pasangan yang salah. Dan pasangan yang salah inilah yang membawa kita. Oh ya Pak Gem, saya sudah terlanjur menikah. Baik, Tuhan mengampunimu, perbaikilah dengan baik. Bayar harga yang baik. Ambil doa, ambil waktu, puasa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hati. Amin. Sekeras apapun baja, kalau dikena dengan api akan luntur. Sehebat apapun namanya batu, kalau ditetesi dengan air dia akan hancur juga. Kalau misalnya kita sudah merasa bersalah. Saya rasa bersalah Pak, karena dulu saya bukan kejadian, cuma kecelakaan, gak apa-apa. Ya Tuhan mengampuni kita semuanya. Amin. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Legalah sudah hati saya. Jadi kalau sampai Elia katakan hujan tidak turun, dia punya alasan. Kalau sampai Tuhan tidak mendengar doa, sampai Tuhan pun mendengar doa dia, Tuhan juga punya alasan. Tapi Tuhan gak kuat hati. Karena tadi Tuhan katakan kepada Elia apa? Aku akan memberi hujan kepada mereka. Puji Tuhan. Diberkati? Amin? Iya. Haleluya. Maka kita lihat saudara di ayat yang di ayat 20 sampai dengan ayat terakhir di sini Elia dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Wow, ini hebat ini. Elia mendemonstrasikan kuasa Tuhan setelah dia berkata bahwa kamu telah bercabang dan timpang hati, ayat 21 tadi. Ayat 22, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Dan selanjutnya, saya jelasin aja ya. Jadi Elia dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Panggil itu nabi Baal yang 450. Sekarang kita mau lihat siapakah Allah yang benar. Kamu persembahkan korban kepada dewa kamu dan tidak boleh menaruh api. Kamu berdoa. Allah yang menjawab dengan api, itulah Allah yang benar. Saudara, para Baal ini, dewa-dewa Baal ini, mereka pun memotong lembu, lalu mereka menaruh di atas mezbah. Mereka berjingkrak-jingkrak. Mereka berdoa supaya Baal mereka menjawab mereka. Dari pagi sampai petang mereka berdoa, tapi Baal mereka tidak menjawab. Kayaknya nggak lengkap kalau saya nggak baca ya Bapak Ibu ya. Ya kayaknya nggak lengkap. 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah.
Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu. Karena kami ini banyak, sesudah itu panggilan nama Allahmu. Lihat, A kecil berarti ilah. Tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mau mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkrat-jingkrat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu itu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras lagi, lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, lagi ngopi kah? Kira-kira begitu. Mungkin ada urusannya, lagi arisan kah? Mungkin ia bepergian, ya lagi pesan Gojek. Barangkali ya tidur, ya lagi berbaring-baring dan belum terjaga. Panggil, ayo kamu berteriak. Ya mulai diejek, panggil. Maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Setelah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Gak ada, sedikit pun. Gak ada reaksi, gak ada respon. Sampai mereka menore-nore tubuh mereka. Potong-potong lembu itu. Dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air. Dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun sama-sama penuh dengan air. Saudara, ketika saya ada di ayat ini, saya mikir begini, ini kan lagi musim kering. Iya toh? Air itu langka, air itu susah didapat. Tapi Elia berkata, penuhi itu korban bakaran, tuangkan air di atasnya. Ditaruh lagi 1 ember, kurang. Taruh lagi, 1 ember lagi, kurang, ambil lagi air. Saya pikir dari mana mereka dapatkan air? Iya toh? Dari mereka mendapatkan air. Sampai dikatakan paritnya penuh dengan air. Wow. Saudara, untuk kita melihat mujizat Tuhan, memang kita harus rela bayar harga. Jangan Bapak Ibu mengharapkan hasil yang maksimal, tapi kerjamu minimal. Saya selalu merenung, saya ingin mengharapkan jemaat yang besar, maka saya harus rela bayar harga dengan Tuhan. Makanya saya harus berdoa, saya ajak Bapak Ibu doa puasa. Makanya saya bangun jam 4 pagi. Jangan mengharapkan hasil yang maksimal, tapi kerjamu minimal. Halo, kerja asal-asalan, tapi pengen hidup yang wah. Pengen barang yang branded, pengen sepatu yang branded. Pengen iPhone yang terbaru, tapi kerja minimal. Asal ada, asal jadi, asal-asalan. Kalau ingin hasilnya maksimal, harus rela bayar harga. Air itu dari mana didapat? Gak tahu. Tapi yang jelas mereka berkorban. Cari air. Betul toh? Cari air mereka. Apakah ada sungai? Lah itu kan lagi musim kering. Lagi musim kering. Dan anehnya tidak ada yang komplain. Maaf Tuan Elia, gak ada air lagi. Stok sudah habis. Tidak ada, tapi mereka kerja keras cari air. Karena air ini menjadi bahan bakunya nanti, di mana api turun membakar, melahap air tersebut. Ibaratnya itu menjadi bahan bakar, menjadi bensinnya. Harus ada berharga Bapak dan Ibu. Jangan harapkan hasil yang maksimal, sama-sama, kerjanya minimal. Jangan berandai-andai pengen libur ke luar negeri, tetapi kerjanya asal-asalan. Jangan harapkan punya berkat yang besar, kalau nggak pernah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kalau nggak pernah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kalau nggak pernah memberi persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan mengharapkan saudara diberkati Tuhan secara finansial. Halo, semua punya hukum.
semua punya hukum. Jangan mengharapkan terobosan finansial kalau kita nggak pernah menabur keuangan kita buat pekerjaan Tuhan. Ini bukan perkara yang mudah Bapak dan Ibu. Untuk mendapatkan air itu nggak mudah. Nggak mudah, musim kering kok. Beda kalau kita di Bekasi. Kadang kita tidur, air pun datang masuk ke rumah. Ada air, ada air. Tamu tanpa diundang, bisa datang. Main nyelonong aja dia. Betul ya, pasti semua merasakan ini. Pasti semua merasakan. Tamu tanpa diundang malam hari, dia datang. Ya, betul ya Ibu Sihaan ya? Kenyang ya? Kenyang. Kenyang kita seperti itu. Beda. Ya Pak Jo kayaknya senyum ya Pak Jo ya. Ya. Sampai jalan pun banyak air. Itulah sebuah harga yang harus dibayar. Katakan harga. Amin. Lanjut lagi ya. Bahkan pari itu penuh dengan air. 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, baca dengan iman dari hatimu, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini, biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu itulah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan. Jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, haleluya. Katakan amin. Hati saya bergetar ngomong begini. Ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya Bapak Ibu. Amin. Turun ke api, turun. Air habis dilalap. Bahkan batu-batu pun habis dilalap. Apalagi kayu-kayu bakar habis dilalap. Tapi yang menarik, isi doa Nabi Elia. Dengar, isi doa Nabi Elia. Saya ulangi pelan-pelan Bapak Ibu lihat ya. Pada waktu itu, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Dia panggil leluhur mereka, bapak leluhur mereka. Dan hari ini, biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Saya turun dulu, sedikit lagi khotbah ini akan selesai. Saudara, kalau Anda merindukan Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan saudara loh. Di depan ribuan manusia, di depan 450 nabi-nabi Baal. Elia dengan kerendahan hati berkata, ya Tuhan, dengan hanya firman-Mu lah aku melakukan ini. Jadi alasannya melakukan karena apa? Karena firman. Oleh karena firman-Mu lah aku melakukan ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Sendengkanlah telingamu, dengarkanlah doaku, supaya bangsa ini berpaling kembali kepadamu. Doa yang disertai dengan penyerahan diri, doa yang disertai dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, doa yang yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Pulang ke rumah hari ini, bilang Tuhan tidak pernah mempermalukan saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita bangkit berdiri. Mari Ibu Gembala maju ke depan, kita doakan jemaat. Kita nyanyi lagu lama ya, tak sekalipun. Tak sekalipun, kita nyanyi lagu ini. Bahkanmu kau menuntun langkahku, ku tak
tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Nyanyi dengan iman. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Ya Yesus. Tuhan yang mendengar setiap keluhan kami. Tuhan yang menjawab setiap doa yang kami naikkan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Terima Kau kasih. selalu mendengar doa kami. Kau Demi dahsyat, Kau firman-Mu. ajaib, Kau luar biasa. Demi firman-Mu Tuhan. Engkau membela hidup kami. Oh, demi firman-Mu. Engkau membela keluarga kami. Yesus, haleluya. Engkau membela pekerjaanmu di Tuhan tempat Yesus. ini. Terima kasih Bapa. Kami Terima tidak akan menyerah, kasih. Tuhan Yesus. Kami tidak akan menyerah. Yesus, Haleluya. kami sembah. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Tuhan Yesus, Engkau, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Allah Yesus. yang hidup. Haleluya. 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 Yesus, Kau pembela kami. Engkau yang telah menebus hidup kami, dan Kau tak pernah mempermalukan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau Tuhan yang tidak pernah mempermalukan Ya kami. Tuhan Yesus. Dalam segala kondisi apapun, Ya, asal kami hidup berkenan di ya hadapan-Mu. Roh Kudus. Kami tidak meninggalkan jalan-Mu. Kami Haleluya. tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Engkau ingatkan Ya, kami. Yesus. Kalau kami harus terus berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang Engkau sudah tetapkan. Ya, Berjalan sesuai dengan aturan yang Engkau mau. Yesus, Tuhan, terima Melakukan apa yang Engkau kasih. mau. Oh, Yesus. Hati kami tidak menyimpang Tuhan. Dan Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Amin. Engkau mengubah hati kami. Ampuni kami kalau kami mulai menyimpang dari hadapan-Mu. Haleluya. Kami mulai meninggalkan jalan-jalan-Mu karena kenikmatan dunia ini. Tuhan Yesus,
Kembalikan kami kepadamu ya Bapa. Untuk kami kembali setia, kembali mengasihimu. Ketika hati kami terpaut denganmu, Engkaulah pembela kami, Engkaulah yang menolong kami, Engkau yang melepaskan kami dari setiap dari jerat si jahat. Ya rala masikini rala mama, ya rala masikini rala masem, ya rala masikini rala mama, ya rala masikini rala mama. Oh yes, yes, Haleluya. yes, yes, yes. Kami bangga padamu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang ada di surga. Allah yang siap menolong kami. Allah yang sanggup melepaskan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah masih dan Allah Bapa. Tidak ya Allah masih yes, 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 yes. Ya Allah masih dan Allah Bapa. Ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa. Ya Allah masih dan Allah Bapa. Haleluya. 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 Yes. 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 Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terbiasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus. Tidak ada satupun rencana Allah yang gagal atas hidup Ya kami. Tuhan Yesus. Asal kami terus Terima melekat kasih. dengan Terima hati kasih. kami Tuhan, tidak buat bercabang firman. Tuhan. Oh, Terima kasih, tidak Tuhan. bercabang dan tidak timpang. Terima kasih. Kau luar biasa bagi kami. Kami Terima bangga kasih punya buat Allah firman seperti Tuhan. Engkau. Terima Kau kasih. selalu menggenapi firman. Amin. Biarlah hati kami terus merindu dengan Engkau. Rindu dekat Haleluya. dengan membangun hidup kami. Melekat denganmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu atas hidup kami terus Tuhan. Mujizat-Mu yang siap menolong kami, siap melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Terima Kalau Elia manusia biasa seperti Tuhan kami, Yesus. Engkau jawab kepadamu. Terima kasih buat Dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari kami dari mimbar ini sampai ke deretan LI di sana. Kami mengangkat tangan kami di depan Tuhan dan kami beriman bahwa Tuhan menjawab setiap doa dan seruan kami. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan kami, Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kami. Dalam nama Yesus. Jadilah seperti doa dan seruan kami masing-masing secara pribadi. Yang menjadi beban dan pergumulan kami pagi hari ini. Jadilah kepada kami seperti itu. Diberkatilah hidup kami. Diberkatilah pernikahan kami. Diberkatilah keturunan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Tolong kameranya di off dulu, dimatikan dulu. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini.
saya Glenn. Hari ini kami akan menyampaikan pengumuman seputar gereja kita melalui Kasih Karunia News Update. Hari ini kami melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Dan yang pastinya kami menyambut Kasih Karunia FEMS dengan sukacita. Ibadah Raya GBI Kasih Karunia dilaksanakan dalam 3 kali ibadah. Ibadah Raya 1 pukul 7 pagi. Ibadah Raya 2 pukul 10 siang. Ibadah Raya 3 pukul 5 sore. Dan bertempat di gereja Blok HD nomor 1. Jadwal ibadah tengah minggu gereja kita ada pun sebagai berikut. Buat wanita-wanita, ada ibadah BBI yang dilaksanakan setiap Rabu pukul 4 sore. Yang bertempat di gereja Blok HD nomor 1. Untuk kaum pria, ada Bapak Sepanjang Kehidupan yang dilaksanakan setiap Rabu pukul 7:30 di gereja Blok HD nomor 1. Pastikan para wanita dan para pria dapat hadir dalam ibadah BBI atau Bapak Sepanjang Kehidupan. Malam doa pujian dan pemuritan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 7:30 malam di gereja Blok HD nomor 3. Komsel dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Bagi sidang jemaat yang rindu rumahnya dibuka untuk komsel, dapat menghubungi sekretariat gereja atau Bapak Sanjay Lukas. Untuk generasi muda, yuk datang ke ibadah Impact Generation. Untuk Impact Teen, setiap Sabtu pukul 5 sore bertempat di gereja Blok HD nomor 1. Untuk Impact Youth, setiap Sabtu pukul 6:30 malam bertempat di gereja Blok HD nomor 1. Untuk Impact Grow, setiap Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja Blok HD nomor 3. Untuk adik-adik Impact Kids, jangan lupa datang ibadah 10.15 di hari Minggu di Gereja Blok HD nomor 3. Jangan lupa bawa Alkitab. Pastikan semua generasi muda dapat hadir dalam ibadah Impact Generation. Satu anak Tuhan pergi ke gereja. Satu anak Tuhan bawa teman pergi. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Bapak Gembala mengucapkan terima kasih atas setiap persembahan yang sidang jemaat berikan. Bagi Kasih Karunia FEMS yang ingin dikunjungi atau didoakan dapat menghubungi saudari Grace Claudia. Dan pastikan setiap Kasih Karunia FEMS tergabung dalam grup gereja. Baptisan air akan dilaksanakan kembali pada bulan Desember. Mari segera daftarkan diri Anda ke sekretariat gereja. Mari dukung dalam doa dan dana untuk rangkaian Natal GBI Kasih Karunia yang akan dilaksanakan sepanjang bulan Desember. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk Natal GBI Kasih Karunia, dapat memberikan persembahan melalui amplop Natal yang tersedia. Mari dukung dalam doa ataupun dana untuk pengadaan mobil operasional Gereja Luxio Tipe X. Opa Gembala mengucapkan Selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. bagi sedang jemaat yang merayakan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Demikian kasih karunia News Update pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kasih karunia. Beritakan Injil. Selamatkan jiwa. Yes. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Natal kita hanya ada di gereja tanggal 24 dan 25 Desember. Dan Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama support acara Natal kita. Ada amplop Natal di depan Bapak Ibu Saudara. Kalau yang belum mengambil silakan untuk mengambil dan silakan untuk membantu untuk menabur dalam tabungan Natal kita. Terima kasih. Nanti kita akan ada ekstra kolekte juga Bapak Ibu Saudara. Boleh persiapkan yang terbaik bagi hormat pekerjaan pelayanan Tuhan. Nanti Ibu Allen berdoa bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang baik untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala. Biar kiranya firman-Mu itu Tuhan terus menuntut setiap langkah kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik Tuhan Yesus. Apapun persembahan yang kami berikan biar hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dari sebelah kiri saya dulu, selamat menabur Bapak Ibu Saudara. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersoraklah. Puji sembah Dia, Yesusku rela Yesusku Allah perkasa, Yesusku Raja pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersoraklah. Puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Lagi katakan sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersoraklah. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya undang bangkit berdiri untuk kita berdoa. Kami memuji segala kebesaran-Mu ya Bapa. Betapa baiknya Tuhan atas hidup kami di sepanjang hari ini. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Biar termaterai